Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat cerita. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih sudah klik video ini. Dukungan kalian adalah semangat terbesar kami untuk terus berkarya dan menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan emosi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Selamat menyimak. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati dan membuka makna di balik setiap kejadian. Malam mulai turun di lingkungan perumahan kecil di pinggir kota. Jalanan sepi, hanya ada lampu-lampu rumah warga yang menyala redup. Suara adzan maghrib dari musola kecil masih bergema pelan, disambut sahut-sahutan suara jangkrik dari balik pagar-pagar rumah. Di salah satu rumah sederhana bercat hijau pudar, Rista duduk di ruang tamu dengan mukena yang baru saja ia lipat. Aromanya masih segar dari wangi sabun. Suaminya, Fauzan, sedang berada di luar kota, mengawasi proyek pembangunan jembatan. Rista sendiri sudah terbiasa dengan kesepian. Pintu rumah diketuk pelan. Rista tahu betul pola ketukan itu. 3 ketukan cepat, lalu diam sebentar. Ia bangkit dan membuka pintu, menunduk sedikit agar wajahnya tetap tertutup cadar. Di balik pintu berdiri Gilang, tetangga sebelah rumah. Ia memakai kaos oblong dan celana training, masih terlihat keringat di pelipisnya. "Maaf, Rista bisa pinjam obeng kecil?" tanyanya setengah berbisik. Rista mengangguk, membiarkannya masuk, dan menutup pintu pelan dari dalam. Mereka berjalan ke dapur, dan tak ada kata lain setelah itu. Gilang duduk di kursi rotan dekat meja makan. Ia menatap Rista yang sibuk membuka laci-laci dengan gerakan tenang. "Leli masak rendang tadi siang. Tapi aku nggak doyan. Terlalu pedas," ucapnya. Rista tak menoleh. "Mungkin karena hati Mas juga sedang pedas," jawabnya singkat. Mereka tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena keduanya tahu arah pembicaraan. Rista menyerahkan obeng, tapi tangannya tertahan lebih lama dari seharusnya. Gilang memegangnya. Mata mereka bertemu sebentar. Rista menarik tangannya cepat, tapi tak menjauh. "Kita sudah janji nggak seperti ini lagi, Mas," gumamnya. Gilang bangkit perlahan, berdiri di samping Rista. "Tapi kamu tetap buka pintu tiap aku datang," bisiknya. Rista menunduk. Wajahnya tersembunyi di balik cadar, tapi sorot matanya goyah. Mereka tidak langsung bersentuhan. Tidak ada sentuhan vulgar, tapi kedekatan tubuh mereka membuat suasana jadi pekat. Nafas mereka saling bersahutan dalam diam. Suara kipas angin di dapur terus berputar pelan. Rista berjalan ke arah kulkas, membuka pintunya untuk mengambil air, meski tak benar-benar haus. Ia butuh waktu menjauh, walau hanya 1 langkah. Gilang berdiri di tempatnya, matanya mengikuti setiap gerakan Rista. Ia seperti tahu, Rista tak akan mengusirnya. Rista menyerahkan gelas air ke Gilang. "Minum, biar cepat pulang," katanya. Gilang meminumnya, lalu meletakkan gelas dengan pelan di meja. "Aku nggak bisa tidur kalau belum lihat kamu," ucapnya, setengah menggoda, setengah menekan. Rista menarik napas panjang, lalu menatapnya dalam-dalam. "Aku istri orang, Mas." "Dan aku suami orang," jawab Gilang cepat. "Tapi kamu tetap datang. Dan kamu tetap bukakan pintu." Hening kembali menguasai ruangan. Rista berjalan ke ruang tengah, duduk di sofa, dan Gilang mengikutinya. Tidak ada perbincangan lagi. Hanya ada jarak yang terlalu dekat untuk disebut teman, tapi terlalu salah untuk disebut pasangan. Rista memejamkan mata sebentar. Ia lelah. Bukan hanya karena tubuh, tapi karena pikirannya sendiri. Setiap kali melihat Leli di warung atau lewat depan rumah, hatinya bergetar. Ia tak sanggup menatap mata wanita itu. Tapi saat malam tiba, pikirannya selalu dipenuhi wajah Gilang. Ia tahu ini salah, tapi merasa seperti tak bisa berhenti. Cadar yang ia pakai seperti membungkus tubuhnya dalam kesucian semu, seolah bisa menyelamatkan aib yang terus ia ulangi. "Mas, pulanglah. Aku takut." "Takut apa?" "Takut besok aku masih nunggu kamu datang." Gilang bangkit perlahan. "Aku juga takut, tapi lebih takut kehilangan kamu." "Mas, jangan manis di sini lalu pulang ke istrimu dan pura-pura setia." Gilang mendekat,
memegang pundak Rista sebentar. Aku nggak pura-pura, tapi aku pengecut. Ia melangkah keluar lewat pintu dapur. Rista mengunci pintu pelan dari dalam. Ia bersandar di tembok, menunduk, dan menarik napas panjang. Rumah terasa kosong. Kipas angin masih menyala. Adzan Isya mulai terdengar dari kejauhan, tapi tidak menyentuh hatinya malam itu. Ia merasa najis, tapi tidak cukup kuat untuk membersihkan dirinya. Rista menuju kamar, membuka kerudung dan cadarnya, lalu duduk di ranjang sambil memandangi bayangannya sendiri di cermin kecil dekat lemari. Di balik wajah yang tenang itu, ada badai yang tak berhenti berputar. Wajah Leli terus terbayang. Wajah polos dan penuh percaya, yang selama ini memanggilnya, Mbak Rista, dengan senyum. Ia ingat saat Leli datang membawa kue kukus, berkata dengan tulus, "Mbak, makasih ya udah bantu jagain anakku waktu aku ke pasar." Rista membalas dengan senyum palsu. Tangan yang menggendong anak Leli, tangan yang juga meraba punggung suaminya. Rista membenamkan wajahnya di bantal. Ia tak menangis, tapi hatinya terasa penuh. Bukan karena menyesal, tapi karena bingung. Kenapa rasa bersalah tidak cukup untuk membuatnya berhenti? Lampu kamar tetap menyala. Di luar, suara jangkrik kembali terdengar, bersatu dengan suara hujan rintik yang mulai turun. Tapi di dalam hati Rista, hujan tidak pernah cukup untuk membersihkan luka yang ia timbun sendiri. Dan malam itu, ia tetap terjaga. Takut tertidur, karena tahu, besok ia akan membuka pintu lagi. Masih di malam yang sama, tubuh Rista belum berpindah dari ranjang. Cahaya lampu kamar yang redup membuat siluet wajahnya terlihat sayu di cermin. Ia belum tidur, bahkan tak berganti baju sejak Gilang pergi lewat pintu dapur tadi. Napasnya pelan, tapi hatinya berdetak kencang. Suasana rumah begitu sunyi hingga suara detik jam di ruang tamu terdengar jelas dari balik tembok. Di dalam pikirannya, Rista masih mengulang kalimat yang ia ucapkan sendiri sebelum mengunci pintu, "Aku takut besok masih nunggu kamu datang." Rasa itu belum hilang, malah semakin menempel kuat. Rista memejamkan mata, mencoba melawan rasa bersalah, tapi bayangan wajah Gilang datang kembali. Caranya duduk di kursi dapur, caranya bicara pelan tapi tajam, bahkan cara ia menatap tanpa banyak bicara. Tubuh Rista bergetar, bukan karena dingin, tapi karena gelisah yang tak bisa ia usir. Dalam diam, ia meraba dada, menekan perasaan yang bercampur antara takut dan rindu. Ia sadar, malam seperti ini bisa jadi awal dari kehancuran, tapi ada sisi dalam dirinya yang tak ingin melepaskan. Sementara di rumah sebelah, Leli menggulung rambutnya dengan handuk kecil sambil menunggu air panas untuk membuat teh. Ia sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Gilang pulang semakin larut belakangan ini. Bukan karena lembur, tapi karena alasan yang selalu berubah-ubah. Kadang katanya ikut rapat mendadak, kadang mampir ke rumah teman lama. Tapi malam ini Leli tak bertanya. Ia hanya memandangi ponsel suaminya yang tertinggal di meja makan. Biasanya, Gilang tak pernah meninggalkan barang itu. Dan kini, ia tak dikunci. Leli membuka galeri foto. Ada gambar masakan, tangkapan layar lucu, tapi juga ada satu folder tersembunyi yang mencurigakan. Ia buka. Kosong. Tapi Leli tahu, tak ada folder kosong kalau sengaja disembunyikan. Ia tak menangis, tak mengamuk, hanya menarik napas panjang sambil berkata dalam hati, "Baik, aku akan lihat sendiri apa yang terjadi." Paginya, Rista kembali menjadi sosok yang semua orang kagumi. Ia mengirim kutipan hadis ke grup WhatsApp ibu-ibu pengajian, menyapa tetangga yang lewat, dan mengantar makanan ke rumah Bu Ratna yang sakit. Semua berjalan seperti biasa, tapi sorot matanya menyimpan gelisah. Saat malam datang, dan suara adzan Isya menghilang di kejauhan, tubuhnya kembali menegang. Ia berdiri di dapur, membuka kulkas, menyiapkan 2 gelas air. Tangan kanannya sudah terbiasa bergerak cepat membuka pintu belakang tanpa suara. Gilang muncul lagi. Tanpa bicara banyak, ia duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya. Rista menyuguhkan air dengan senyum kecil, lalu duduk agak jauh. Mereka hanya bicara dengan mata. Tidak ada pelukan, tidak ada kecupan. Tapi jarak antara mereka membuat udara di ruangan menjadi lebih panas. Gilang mengamati Rista yang tetap bercadar meski berada di dalam rumah. "Kamu nggak pernah lepas cadar di depanku,"
bisiknya. Rista menoleh pelan. Kalau aku buka, takutnya kamu makin lupa kalau aku istri orang, jawabnya dengan nada pelan tapi menusuk. Gilang tertawa kecil, lalu mendekat. Ia meraih ujung kain cadar Rista dan menyentuhnya sebentar. Justru itu yang bikin aku makin susah lupa. Rista menepis perlahan, tapi tak menjauh. Matanya berkaca-kaca, bukan karena cinta, tapi karena sadar bahwa ia sudah terlalu jauh. Mas, kenapa datang lagi? Karena kamu masih bukakan pintu. Malam itu, langkah mereka tak melampaui batas. Tapi waktu yang dihabiskan dalam diam cukup untuk membakar semua logika yang pernah mereka miliki. Suara mereka pelan, napas mereka sering bersamaan. Rista mencoba bicara tentang ayat-ayat dosa, tapi Gilang hanya menunduk, seolah semua itu tak lagi penting. Sementara itu, Leli berdiri di seberang jalan, dari balik pohon Kamboja di depan rumah Buati. Ia mengenakan jaket dan kerudung tipis, cukup untuk menutupi wajahnya dari pandangan. Dari tempat itu, ia bisa melihat lampu dapur rumah Rista yang tetap menyala. Ia melihat motor Gilang terparkir agak jauh, seperti sengaja disembunyikan di balik semak. Tapi ia tahu, Gilang ada di sana. Tangannya mengepal, tapi tak bergerak maju. Ia memilih menunggu. Beberapa menit berlalu. Pintu dapur terbuka. Gilang keluar pelan dan langsung melangkah ke arah gang samping. Leli tak menyusul. Ia hanya mengingat waktu dan arah pandang Gilang saat keluar. Ia tidak menangis. Tapi malam itu, matanya tak bisa terpejam. Ia tahu bahwa semua akan berubah, tapi ia memilih menyimpan dendam dalam diam. Keesokan harinya, Fauzan tiba-tiba pulang mendadak. Ada masalah dengan laporan proyek, dan ia harus mengurus dokumen dari rumah. Saat ia masuk, Rista sedang menyetrika di ruang tengah. Ia kaget, tapi tak menunjukkan wajah panik. Fauzan mencium pipi istrinya dan bertanya, "Tadi malam ada tamu?" Rista menggeleng. "Enggak, kenapa?" "Orang masjid bilang lihat motor Gilang sempat berhenti di depan rumah kita. Kukira ada apa." Rista tersenyum. "Mungkin mau nganter titipan dari Leli, tapi aku nggak buka pintu." Fauzan tidak menanggapi lebih jauh. Ia membuka laptop dan mulai bekerja. Tapi sejak pagi itu, matanya sering mencuri pandang ke arah Rista. Ada keganjilan kecil yang belum bisa ia jelaskan, tapi cukup membuat pikirannya terganggu. Di sore hari, saat Fauzan tertidur di ruang depan, Rista berdiri di dekat jendela dapur, memandang kosong ke arah gang kecil tempat Gilang biasa datang. Jantungnya berdebar kencang, tapi bukan karena takut ketahuan, melainkan karena ia rindu. Dalam hatinya, ia berdoa agar Gilang datang malam ini. Tapi di saat yang sama, ia berdoa agar tidak. Dua doa saling bertabrakan dalam tubuhnya yang lemah. Malam datang, tapi pintu tak diketuk. Rista menunggu, tapi tidak ada langkah kaki, tidak ada napas dekat telinga, tidak ada obrolan pelan di kursi dapur. Ia berdiri terlalu lama, hingga kakinya pegal, tapi tetap di sana, menunggu pintu itu terbuka. Namun hingga lampu dapur mulai berkedip karena korsleting, pintu itu tetap tertutup. Dan Rista tahu, malam itu, ada yang berubah. Tapi ia belum tahu apa. Ia hanya merasa pintu itu, untuk pertama kalinya, terasa lebih berat untuk dibuka. Malam itu Rista tetap berdiri di dekat jendela dapur, seperti malam sebelumnya. Tapi tak ada langkah kaki Gilang. Tak ada ketukan pintu. Yang datang justru kesepian yang terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Ia tidak tahu apakah ia sedang menunggu Gilang, atau menunggu dirinya sendiri untuk menyerah. Saat akhirnya pintu tetap tak dibuka, ia kembali ke ruang tengah, melepas cadarnya perlahan, lalu duduk bersila di karpet. Tangannya meraba dadanya sendiri. Sakit. Tapi bukan karena fisik. Seperti ada yang mengganjal di dalam, membesar, menekan, menyumbat napas. Tapi Rista masih belum berhenti berharap. Karena harapan, baginya, adalah bentuk lain dari dosa yang ia rawat setiap hari. Keesokan malamnya, suara tadarus dari musola mulai terdengar. Hari itu malam Jumat. Rista bisa mendengar ayat-ayat suci mengalun lewat pengeras suara. Suaranya merambat pelan, tapi terasa jauh, sangat jauh. Rista berdiri di ruang tengah dengan lampu temaram, mengenakan gamis tipis warna krem, dan cadar yang belum ia kaitkan. Malam itu,
Gilang kembali. Bukan lewat pintu dapur, tapi lewat jendela yang sudah ia buka sebelumnya. Dan malam itu pula, mereka tak lagi bicara. Hanya tubuh yang bicara. Di ruang tengah, tak jauh dari sajadah yang dilipat rapi, Rista menyandarkan diri di bahu Gilang, sementara tangan lelaki itu menyusuri lengannya perlahan. Nafas mereka pendek-pendek, tidak terburu, tapi penuh keinginan. Sesekali, Rista menarik napas panjang, bukan karena kenikmatan, tapi karena takut. Tapi ketakutan itu membuat rasa bersalah menjadi candu. "Mas," suara dari musola. Bisik Rista, setengah ingin berhenti, setengah ingin dilanjutkan. Gilang mencium pelipisnya dengan gerakan ringan. "Biarkan mereka membaca ayat. Kita membaca tubuh." Rista menutup matanya, membiarkan diri larut. Tapi di dalam pikirannya, wajah Lely muncul. Wajah yang lelah, tapi sabar. Dan itu membuat Rista menangis dalam diam. Bahkan ketika tubuhnya masih berada di pelukan lelaki yang bukan suaminya. Sesudahnya, saat Gilang tertidur di lantai ruang tengah, Rista berdiri perlahan. Ia berjalan ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya dengan air hangat. Tapi saat air itu menyentuh kulit, ia mencium bau aneh. Bukan sabun. Bukan bau tubuh. Tapi bau busuk, seperti daging yang membusuk diam-diam. Ia mencari asal bau itu di baju, di lantai, di rambut, tapi tidak ada. Dan makin lama ia hirup, makin ia merasa itu berasal dari dirinya sendiri. Siang harinya, saat Lely datang mengetuk pintu, Rista sedang duduk di depan kipas angin, mencoba menghilangkan rasa sesak yang tak ia mengerti. Lely masuk tanpa senyum. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam dan tajam. Ia membawa sepiring pastel dan meletakkannya di atas meja. "Aku cuma mau titip ini," ucap Lely pelan, lalu menatap langsung ke mata Rista. "Dan aku mau bilang aku tahu." Rista tercekat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tersenyum kecil dan menjawab, "Tahu apa, Mbak?" Lely menatapnya lebih lama. "Kamu tahu apa yang aku tahu?" Hening menelan ruangan. Rista pura-pura tertawa kecil dan menggenggam tangan Lely. "Mbak Lely, aku ini istri orang. Aku nggak mungkin." "Tepat. Kamu istri orang. Tapi bukan milik siapapun sekarang." Lely berdiri, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Dan saat pintu tertutup, Rista merasakan lututnya gemetar. Ia jatuh terduduk di lantai. Tangannya menutupi wajah. Tangis tak keluar. Tapi tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena tubuhnya mulai mengeluarkan keringat aneh, beraroma amis dan tengik. Malamnya, saat ia tidur sendiri, Rista mulai bermimpi. Dalam mimpi itu, Lely berdiri di depan rumahnya, memeluk bayi, tapi matanya berdarah. Ia menunjuk langsung ke dada Rista dan berteriak, "Waktumu hampir habis." Rista terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tercekat. Dan di kamar, bau busuk itu kembali. Tapi tak ada bangkai. Tak ada sampah. Hanya dirinya sendiri. Hari berikutnya, ia mencoba menenangkan diri dengan mengaji. Tapi setiap kali membuka Al-Quran, tangannya gemetar. Ayat-ayat yang ia baca terasa asing. Bahkan lidahnya seperti keluh saat membaca basmalah. Ia ingin berhenti. Tapi ingatan akan pelukan Gilang, desahan pelan, sentuhan jari di pinggang, semuanya masih terekam kuat. Ia berjalan ke kamar mandi, menyiram tubuhnya, tapi rasa bersih tak datang. Ia malah muntah di wastafel. Dan di dasar muntahannya, ada helai rambut panjang, bukan miliknya. Ketika malam datang, Rista tidak menyalakan lampu dapur. Ia duduk di ruang tengah dengan lampu redup. Bau itu masih ada. Lebih pekat dari malam sebelumnya. Tapi ia tidak menutup hidung. Ia membiarkan dirinya duduk di sana, sendirian, sambil memandangi sajadah yang tergulung rapi. Tangannya memeluk lutut, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong. Ia mulai kehilangan rasa. Yang tersisa hanya ketakutan. Tapi anehnya, bukan takut kepada Tuhan, melainkan takut kehilangan lelaki yang justru membuatnya kotor. Dan saat jam berdentang 12 kali, Rista mendengar bisikan, pelan, dekat di telinga. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia berdiri perlahan, menoleh ke belakang. Ruangan kosong. Tapi bau itu,
makin kuat. Seolah tubuhnya sendiri kini adalah sumbernya. Bau busuk itu masih menempel di hidung Rista. Meski jendela-jendela sudah dibuka dan tubuhnya sudah berkali-kali diguyur air. Ia duduk di ruang tengah dengan pakaian yang masih lembab, rambutnya yang tidak dikeringkan menempel dingin di tengkuk. Kipas angin tua berdengung pelan, memutar udara yang terasa makin sesak. Mata Rista tampak kosong, tapi tubuhnya tegang. Ia tak tahu lagi apa yang sedang terjadi. Mimpi buruk makin sering datang, bisikan-bisikan yang entah dari mana, dan kini, rasa terbakar itu seolah nyata. Tapi ia tak bisa mengeluh, tak bisa bercerita. Karena siapa yang bisa ia percaya? Saat suami yang tidur di rumah sendiri pun hanya datang sesekali, pagi itu, saat sedang mencuci mukena di kamar mandi, tubuh Rista limbung. Pandangannya gelap, dan kepalanya menghantam dinding keramik saat jatuh. Ketika sadar, Fauzan sudah berdiri di hadapannya, wajahnya cemas. "Kamu pingsan?" tanyanya. Rista hanya mengangguk pelan. Tangannya memegang bagian punggung, terasa perih seperti terbakar. Tapi saat dilihat, tak ada luka. Kulitnya utuh. Namun rasa itu, panas, menjalar, dan menyiksa, tidak pergi. Fauzan memijat bahunya perlahan, tapi Rista menghindar. Ia merasa jijik. Bukan pada suaminya, tapi pada dirinya sendiri. Sentuhan lelaki yang halal terasa asing, kaku, dan menakutkan. Sementara bayangan sentuhan tangan lain masih melekat di kulit. "Kamu kenapa, Riz?" tanya Fauzan pelan. "Enggak apa-apa," jawabnya cepat. "Kamu seperti bukan kamu." Rista menunduk. "Mungkin karena kamu jarang di rumah." Fauzan terdiam, lalu mengangguk, dan keluar dari kamar. Tapi sebelum ia pergi, Rista sempat menoleh. Ia tahu kalimatnya bukan sekadar sindiran, tapi semacam upaya menyalahkan orang lain atas kehancuran dirinya sendiri. Dan ia sadar, itu tak adil. Tapi ia tetap melakukannya, karena lebih mudah menuding daripada mengaku. Saat malam tiba dan Fauzan sudah tertidur, Rista duduk di lantai kamar dengan lampu kecil menyala. Ia membuka cadarnya perlahan, mengamati wajahnya sendiri di cermin. Wajah yang dulu ia banggakan sebagai simbol kehormatan, kini hanya bayang kusam penuh dosa. Di balik hijab itu, tubuhnya sudah disentuh banyak kali, tapi bukan oleh suaminya. Dari luar kamar, terdengar suara azan. Tapi suara itu tak lagi menenangkan. Justru menusuk telinga seperti dering alarm yang membangunkan dari tidur palsu. Rista memeluk lututnya. Tangis tak keluar. Tapi jantungnya terasa diperas. Dulu, setiap suara azan membuatnya ingin mengambil wudhu. Sekarang, suara itu membuatnya ingin sembunyi. Ia merasa kecil, kotor, dan ditelanjangi oleh langit. Di sisi lain, Gilang mulai menjauh. Pesan-pesan Rista hanya dibalas dengan 1-2 kata. Tidak ada lagi ketukan pelan di pintu dapur. Tidak ada lagi jam-jam panas yang membakar tubuh. Rista mencoba menyapanya saat bertemu di depan rumah, tapi Gilang hanya mengangguk dingin. Ia tak bicara banyak, dan saat Rista menegur, Gilang hanya berkata, "Kita terlalu jauh. Aku harus kembali ke keluargaku." Kalimat itu membuat kaki Rista goyah. Ia berdiri di depan pagar rumah, sendirian, sementara Leli keluar dari dalam rumah sambil menggendong anak. Leli menatapnya lama, tanpa senyum, tapi tanpa amarah pula. Tatapan yang seperti berkata, "Sekarang kamu tahu rasanya." Sejak malam itu, Rista semakin kacau. Ia berbicara sendiri, menjerit pelan di kamar saat tak ada orang. Fauzan, yang menyadari keanehan istrinya, mencoba bertanya. Tapi Rista tiba-tiba berguling di lantai dan mengerang seperti orang kesurupan. Ia mengucapkan kata-kata tak jelas. Tubuhnya menggigil hebat. Fauzan memanggil Ustaz. Tapi saat Ustaz datang, Rista sudah kembali tenang dan berkata, "Saya cuma capek." Tapi yang paling menghantam Rista bukan rasa bersalah, bukan pula suara orang. Yang menghantam adalah diamnya Gilang. Saat tubuhnya sudah rusak oleh dosa, lelaki itu memilih kembali ke keluarganya. Sementara Rista tak tahu harus kembali kemana. Suaminya mulai curiga. Leli mengamati setiap gerak-geriknya. Dan Gilang seolah ingin menghapus semua yang pernah terjadi. Hari itu, ketika semua terasa gelap dan dadanya makin sesak,
Rista berjalan kaki keluar rumah. Tak peduli panas matahari. Tak peduli keringat yang menetes di pelipis. Ia berjalan menyusuri trotoar menuju ujung jalan. Tubuhnya lemah, tapi langkahnya cepat. Ia seperti dikejar oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Di ujung jalan, ada tiang listrik yang berdiri kokoh. Mobil-mobil melintas pelan. Ia berdiri di pinggir, mengamati arus lalu lintas, lalu perlahan melangkah ke tengah. Tapi sebelum tubuhnya benar-benar mencapai aspal, suara anak kecil menangis dari seberang jalan menyentak pikirannya. Ia berhenti dan mundur. Tangannya gemetar. Nafasnya pendek. Ia tidak jadi menabrakkan diri, tapi bukan karena takut mati. Ia hanya bingung. Apakah setelah mati, bau busuk dari tubuhnya masih akan tetap ada? Langkah kaki Rista yang lemas di trotoar sore itu belum benar-benar selesai. Setelah nyaris menabrakkan diri, ia pulang dengan tubuh kuyup, rambutnya basah, dan gamisnya berat karena air. Ia membuka pintu rumah dengan tangan gemetar, lalu masuk perlahan. Udara di dalam rumah lebih pengap dari sebelumnya. Aroma lembab bercampur amis masih menggantung di sudut-sudut ruang. Ia tak mengganti baju, hanya duduk bersila di ruang tengah yang kini terasa lebih gelap dari biasanya. Suara azan maghrib samar terdengar di kejauhan, tapi tak menyentuh hatinya sedikit pun. Rista duduk diam dalam keheningan yang menusuk, mencoba menenangkan napasnya, tapi dadanya terus berdegup tak beraturan. Ketukan pelan terdengar dari arah pintu dapur. 1, 2, 3. Lalu hening. Rista tidak langsung bangkit, seperti menunda harapan. Tapi saat ketukan keempat terdengar, ia berlari kecil membukakan pintu. Gilang berdiri di sana dengan jaket basah dan wajah yang tak lagi teduh. Hujan deras mengguyur halaman. Wajahnya pucat, matanya tampak letih. Rista menutup pintu pelan, dan sebelum sempat berkata, Gilang sudah berbicara lebih dulu. Aku nggak bisa lagi datang, ucapnya pelan. Rista menatapnya, wajahnya kaku. Kenapa kamu masih datang kalau cuma mau bilang itu? Aku mau selesain semuanya. Dengan jelas. Biar nggak ada yang nunggu sia-sia. Aku nggak sia-sia, Mas. Aku ini perempuan yang kamu sentuh. Kamu masuk ke dalam aku, Mas. Apa itu nggak berarti apa-apa? Gilang mengalihkan pandangan. Kita cuma salah. Dan aku udah terlalu lama salah. Rista menggeleng cepat. Enggak, kamu cinta aku. Kamu bilang itu malam itu, waktu kita di ruang tengah. Waktu kamu peluk aku sambil bilang kamu gak mau aku pulang. Kamu bilang kamu susah lepas. Itu bohong, potong Gilang. Aku cuma senang karena kamu gampang. Kamu selalu ada waktu istri aku gak ada. Itu aja. Ucapan itu seperti cambuk yang menghantam wajah Rista tanpa ampun. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Lalu, seperti orang kehilangan kendali, ia menjambak rambutnya sendiri, menariknya keras-keras sambil menjerit. Gilang tersentak. Rista memukul wajahnya sendiri, memukuli dada, mengguncang kepalanya, lalu merangkak ke arah Gilang sambil menangis keras. Jangan tinggalin aku, Mas, aku nggak bisa hidup sendiri, aku cuma punya kamu, aku kotor. Mas, aku udah rusak, tapi jangan pergi. Gilang mundur, takut. Wajah Rista sudah basah oleh air mata dan air hujan yang belum kering dari rambutnya. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dari sorot matanya yang membuat Gilang ngeri. Mata itu bukan lagi milik perempuan yang ia kenal. Ia mendorong Rista perlahan, membuka pintu dapur, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi begitu saja. Rista berdiri di ambang pintu, menyaksikan punggung Gilang menghilang dalam hujan. Dunia seketika sunyi. Bahkan suara hujan pun terasa seperti suara yang menjauh. Ia menutup pintu dengan tangan gemetar, lalu menjatuhkan dirinya ke lantai. Tubuhnya menggigil, tapi ia tak menangis lagi. Air mata terasa percuma. Ia memandangi bayangannya sendiri di lemari kaca. Rambut awut-awutan, gamis kusut, wajah pucat. Tapi perlahan, bayangan itu berubah. Wajahnya di cermin mulai menghitam, kulitnya mengelupas, dan dari rongga mata, muncul belatung yang merayap keluar. Rista menjerit, tapi cermin itu tidak pecah. Ia tutup matanya, tapi bayangan itu tetap muncul dalam pikirannya, seolah bukan berasal dari kaca, tapi dari dalam dirinya sendiri. Malam itu, pintu-pintu tetap tertutup.
Tak ada tamu. Tak ada panggilan. Tak ada doa. Rista duduk di lantai kamar hingga larut. Nafasnya makin pendek. Tubuhnya kian dingin. Tapi ia tak mau pindah. Ia memeluk lutut, menyandarkan kepala di dinding, dan menggumam ayat-ayat yang tak lagi hafal. Tapi tidak ada damai. Tidak ada ampun. Yang ada hanya bisikan. Bisikan dari dalam dirinya sendiri. Seperti suara yang menyuruhnya berhenti bernapas, agar semua berakhir. Esok paginya, Fauzan pulang lebih awal dari jadwal. Ia membuka pintu rumah dengan santai, membawa sekantong oleh-oleh. Tapi begitu melangkah masuk, aroma menyengat langsung menusuk hidung. Ia menutup mulut, memanggil nama istrinya, tapi tak ada jawaban. Ia berjalan ke dalam dan mendapati Rista terkapar di lantai kamar. Matanya tertutup, bibirnya pucat, tubuhnya kaku dan dingin. Tapi yang paling mengerikan adalah bau tubuhnya. Bau daging busuk, amis, dan menusuk. Padahal baru semalam ia hidup. Di rumah sakit, dokter berkata dengan suara datar, tubuhnya seperti sudah membusuk selama 3 hari. Padahal ini baru semalam. Fauzan tak menjawab. Ia menatap tubuh istrinya yang kini terbaring diam di ranjang pemeriksaan. Dalam hatinya, ia gemetar. Rista yang ia kenal, istri yang selama ini ia percaya, kini tak meninggalkan apapun selain pertanyaan dan bau kematian yang menyiksa. Dan di antara gumaman doa yang tak menyentuh, Fauzan hanya bisa bertanya dalam hati, siapa sebenarnya perempuan yang selama ini tidur di sebelahnya? Tubuh Rista masih terbaring di ranjang rumah sakit. Fauzan berdiri di sampingnya dengan mata yang mulai merah, tak percaya dengan kenyataan yang ia lihat sejak pagi. Jasad istrinya bukan hanya dingin, tapi juga memancarkan bau tak wajar. Bahkan dokter pun menyarankan agar jenazah segera dipulangkan. Bau anyir dan busuk yang menyengat di sekeliling kamar membuat perawat enggan mendekat. Fauzan masih berdiri kaku, memandangi wajah istrinya yang dulu lembut, kini membiru, dengan ujung-ujung bibir yang tampak sobek seperti ditarik dari dalam. Tapi ia belum menangis. Ia masih menggenggam sisa harapan, bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan ia bangun dari dalam waktu dekat. Jenazah dibawa pulang. Siang itu, langit mendung, dan udara terasa berat. Beberapa tetangga datang membantu. Jenazah Rista dibaringkan di ruang depan. 3 perempuan pemandi jenazah berdiri di sampingnya, mengenakan sarung tangan dan masker. Fauzan berdiri tak jauh, menyaksikan dalam diam. Tapi begitu air pertama disiram ke tubuh Rista, ruangan langsung dipenuhi bau menyengat, lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu pemandi jenazah menjerit pelan. Tangannya merah, kulitnya seperti melepuh. Air itu bukan membersihkan, tapi seperti menghanguskan. Ini nggak wajar, ucapnya terbata. Ia mundur sambil memegang tangannya yang panas. 2 pemandi lainnya mencoba melanjutkan. Tapi saat air kedua dituangkan, kulit tubuh Rista mulai mengelupas perlahan. Dada, lengan, hingga punggungnya tampak seperti dibakar dari dalam. Warna kulitnya menghitam dan retak. Urat-urat biru mencuat seperti akar dari dasar luka. Air yang seharusnya mendinginkan malah seperti menyulut luka lebih dalam. Salah seorang pemandi menatap Fauzan dengan wajah pucat. "Mas, kami nggak sanggup. Ini bukan jenazah biasa." Airnya nolak. Tubuhnya juga nolak. Fauzan tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya melihat dengan napas tertahan, tubuhnya seakan kehilangan keseimbangan. Di matanya, Rista berubah menjadi sosok asing. Perempuan yang ia peluk setiap malam. Perempuan yang ia pikir menjaga kehormatan saat ia tak ada, kini terbaring tak utuh, dan ditolak oleh air. Langkah kaki pelan terdengar dari depan pintu. Leli datang, mengenakan kerudung hitam dan membawa amplop kecil di tangannya. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya tatapan datar, yang entah menyimpan amarah, dendam, atau iba. Ia melangkah ke dalam, menatap tubuh Rista di tikar putih, lalu menoleh ke Fauzan. "Aku nggak datang untuk menyakiti, tapi kamu harus tahu." Ia menyerahkan amplop itu. Fauzan membuka dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada flash disk. Leli mengangguk pelan. "Lihat sendiri nanti. Aku cuma pengen kamu tahu, bahwa kamu nggak gila. Kamu bukan suami yang salah, tapi kamu ditipu." Fauzan masih diam. Tapi tubuhnya mulai menggigil. Leli menatap jenazah Rista lebih lama,
lalu bicara pelan tanpa memandang siapapun. Dia nggak pernah berniat berhenti. Bahkan saat aku tahu, dia masih memeluk suamiku sambil mengaku perempuan suci. Sekarang, aku nggak tahu harus marah atau kasihan. Tapi aku tahu, dia nggak tenang. Karena tubuh yang berdosa ditolak air. Leli pergi tanpa menoleh. Ruangan kembali sunyi. Bau busuk makin pekat, seolah seluruh dinding rumah menolaknya. Fauzan terduduk di lantai. Flashdisk itu masih di tangannya. Ia belum punya tenaga untuk menontonnya. Tapi dalam kepalanya, kalimat Leli terus berputar. Ia memandang wajah Rista yang kini rusak. Bukan karena waktu, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia memegang tangan jenazah itu. Dingin. Tapi ada sisa lembut yang dulu ia kenal. Di tengah baunya yang menyiksa, Fauzan menangis pelan. Air matanya jatuh di tangan istrinya yang gosong dan mengelupas. Ia tak tahu lagi harus benci atau rindu. Ia hanya tahu, hatinya remuk dalam diam. Dan ketika suara azan kembali berkumandang dari kejauhan, yang biasanya menjadi penanda ketenangan, hari itu, azan hanya terdengar seperti gema kosong di rumah yang tak lagi punya cahaya. Bau busuk dari tubuh Rista belum hilang saat jenazahnya akhirnya dibawa ke pemakaman. Setelah peristiwa air yang menolak, pemandi jenazah yang luka-luka, dan pengakuan dari Leli yang menusuk hati, Fauzan hanya diam sepanjang perjalanan. Di dalam mobil jenazah, ia duduk di samping peti yang tertutup kain putih. Wajahnya kaku, matanya sembab, tapi tak ada air mata yang jatuh lagi. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Suara Leli semalam, tubuh yang berdosa, ditolak air. Fauzan menatap kain kafan yang tertutup rapat. Dalam hati, ia bertanya, siapa sebenarnya perempuan yang ia nikahi? Apakah semua ini azab? Atau hanya kesialan seorang suami yang terlalu percaya? Ia tak tahu. Tapi di dalam perutnya, ada sesuatu yang mengaduk-aduk. Bukan hanya marah, bukan hanya luka, tapi juga jijik, pada Rista, dan mungkin juga pada dirinya sendiri. Setibanya di makam, langit mendung. Udara terasa berat, seolah tanah pun enggan menerima kehadiran. Para penggali liang mulai bekerja. Beberapa warga berdiri jauh, hanya beberapa yang membantu. Tapi baru beberapa cangkul tanah digali, terdengar suara teriakan. Salah satu penggali mundur terbirit-birit, wajahnya pucat. "Ular!" teriaknya. Ada ular besar di bawah tanah. Semua mendekat, dan benar. Di dasar liang, seekor ular hitam sebesar betis manusia meliuk pelan, melilit akar pohon tua. Tubuhnya basah oleh lumpur, matanya menatap ke atas seolah menjaga sesuatu. Penggali lain mencoba mengusirnya, tapi ular itu tidak bergerak. Ia hanya diam, melingkar, dan lidahnya menjulur berulang-ulang. Suasana menjadi kacau. Beberapa warga mulai membaca doa keras-keras. Yang lain memilih mundur, tak sanggup menyaksikan. Saat akhirnya ular itu menjauh sendiri ke sela-sela tanah, penggali kembali melanjutkan, tapi baru setengah galian, tanah tiba-tiba amblas. Keranda Rista yang baru saja diturunkan terhuyung dan jatuh terguling. Jeritan terdengar dari para perempuan. Fauzan berlari mendekat. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir dari pelipis. Ia melihat peti istrinya separuh masuk ke dalam tanah, miring, dengan kain kafan yang basah oleh lumpur. Ketika peti diangkat lagi dan dicoba diturunkan perlahan, kejadian aneh lainnya terjadi. Peti itu bergerak sendiri, seolah tertolak. Seorang penggali bersumpah bahwa ia merasa tangannya terdorong dari bawah tanah. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menolak jenazah itu masuk. Keranda terangkat sedikit lalu jatuh ke sisi lubang. Beberapa warga mulai membaca ayat kursi. Seorang ustaz mencoba menenangkan, tapi suaranya sendiri terdengar gemetar. Akhirnya, karena liang utama tak bisa dipakai, jenazah Rista dikuburkan di pojok pemakaman. Di ujung, di tempat yang tak ada batu nisan, tak ada naungan pohon, hanya tanah kering dan rumput liar yang tumbuh tak teratur. Fauzan menunduk saat jenazah ditimbun tanah. Ia tak membaca doa, tak menengadahkan tangan. Ia hanya diam, menatap kosong ke arah tanah yang perlahan menelan perempuan yang dulu ia cintai. Atau yang ia kira ia cintai. Setelah semua selesai, warga pulang satu persatu. Fauzan masih duduk di sisi makam, tubuhnya membungkuk. Angin sore bertiup pelan.
Tapi udara tak terasa sejuk. Bahkan dinginnya seperti menusuk tulang. Ia menatap tanah itu dalam-dalam, berharap ada jawaban. Tapi tak ada. Yang ada hanya sepi. Dan dalam sepi itu, ia mendengar kembali suara-suara dari malam-malam terakhir. Tangisan Rista, bisikan-bisikan yang tak ia mengerti, dan doa-doa yang seperti dipantulkan kembali dari langit. Malam harinya, Fauzan berbaring sendiri di rumah. Tapi tidur tak kunjung datang. Setiap memejamkan mata, ia melihat wajah Rista. Tapi bukan wajah yang ia kenal. Wajah itu rusak. Matanya kosong. Kulitnya mengelupas. Dan dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat. Di antara jeritan samar dalam mimpinya, Fauzan seperti mendengar suara lirih, "Kamu gak kenal aku, Jan?" Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Lampu kamar masih menyala. Tapi seluruh sudut ruangan terasa gelap. Ia bangkit, membuka jendela. Dan dari kejauhan, entah dari arah mana, terdengar jeritan panjang. Panjang parau dan sepi. Seolah bukan berasal dari manusia. Tapi juga bukan hewan. Seperti jeritan dari tanah yang menolak. Jeritan dari arah makam itu masih menggema di kepala Fauzan, meski malam telah berganti pagi. Tapi tidur tak pernah benar-benar datang sejak pemakaman. Ia hanya duduk di sudut rumah, memandangi tembok, meraba-raba napasnya sendiri. Rumah itu tak berubah secara fisik. Tapi sejak jasad Rista dikubur di tanah yang tak bernisan, udara di dalamnya berubah. Langkah Fauzan terasa berat, seperti melangkah di atas tanah yang tidak mau diinjak. Setiap sudut rumah terasa dingin, walau matahari siang menembus jendela. Beberapa hari setelah itu, Fauzan memberanikan diri masuk ke kamar yang dulu ditempati Rista. Kamar yang dulu hangat dan harum sabun mandi, kini sunyi dan basah. Debu belum sempat menempel, tapi udara di dalamnya seolah tertahan. Dan di balik pintu kamar, tergantung cadar Rista. Masih utuh. Warna hitamnya bersih seperti baru dicuci. Tak ada debu. Tak ada lipatan kusut. Tapi ketika Fauzan meraba bagian dalamnya, tangannya menyentuh sesuatu yang kasar, kering, tipis. Ia membuka cadar itu perlahan. Di dalamnya, bercak darah kering berwarna coklat kehitaman menyebar tak merata. Dan di antaranya serpihan kecil, seperti kulit mati yang mengelupas. Tangannya gemetar. Ia mundur perlahan dan menjatuhkan cadar itu ke lantai. Tapi bau amisnya masih menempel di telapak tangan, seperti membakar ujung jari. Fauzan ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Di dalam dirinya, ada dua rasa yang bertabrakan, rindu dan ngeri. Rista, yang dulu ia cintai, kini menjelma jadi sesuatu yang tak bisa ia pahami. Sesuatu yang masih tinggal, meski tubuhnya telah dikubur. Malamnya, suara-suara mulai datang. Langkah kaki pelan di lorong. Bunyi pintu lemari yang terbuka sendiri. Dan suara gesekan halus kain dari arah dapur. Fauzan duduk di ruang tengah dengan lampu menyala. Ia tak berani mematikan. Tapi meski terang, rasa takut tetap mencengkeram. Ia mendengar suara air keran menyala. Tapi saat diperiksa, tak ada apa-apa. Lalu, tengah malam, ketika ia mencoba tidur, ada suara dari arah kamar. Suara perempuan, seperti tengah mengaji. Tapi lirih, pelan, dingin. Di tempat lain, di rumah Gilang yang tak jauh dari situ, malam juga tak berjalan biasa. Sejak pemakaman, Gilang mulai bicara sendiri. Ia menutup semua jendela, mematikan lampu, dan tidur dengan jaket tertutup rapat. Tapi setiap malam, ia bangun dengan tubuh berkeringat. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan bibirnya gemetar. Ia merasa dikurung. Pintu kamarnya bisa dikunci dari luar. Padahal tak ada siapapun. Bahkan ketika ia berusaha membuka jendela, sesuatu menarik leher bajunya dari belakang. Ia sempat menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya napas terputus-putus, dan sensasi cekikan dingin yang mencengkeram lehernya. Leli yang kini telah menggugat cerai, hanya sesekali datang ke rumah itu untuk mengambil barang. Tapi saat ia melihat Gilang, tubuhnya tersentak. Lelaki itu berubah. Wajahnya kurus, seperti dirampas tidur dan makan. Di salah satu malam, saat ia menginap karena anak mereka sedang demam, Leli bangun karena mendengar suara tangisan. Ia berjalan ke kamar Gilang, dan mendapati mantan suaminya kejang-kejang di lantai.
Tangannya mencakar lantai, dan dari mulutnya keluar suara lirih, Rista, jangan, maafin aku, jangan sentuh leherku lagi." Lely berdiri membeku. Ia ingin menolong, tapi langkahnya tertahan. Dalam benaknya, ada dua suara bertabrakan. Satu berkata bahwa Gilang layak mendapat semua ini, tapi yang lain takut. Takut jika dosa yang menempel pada Rista kini menyebar, merambat ke siapapun yang pernah dekat. Dan ia salah satunya. Ia pernah memendam dendam. Ia pernah berharap agar Rista mendapat balasan. Tapi kini, saat balasan itu benar-benar datang, Lely merasa dingin, seakan azab itu bukan hanya milik orang mati. Di rumah Fauzan, malam belum selesai. Ia duduk kembali di depan kamar Rista, memandangi cadar yang kini ia letakkan di atas meja. Tapi saat ia menoleh lagi, cadar itu tergantung kembali di pintu. Persis seperti semula. Padahal tak ada siapa-siapa yang menyentuh. Fauzan berdiri perlahan, kakinya bergetar, dan dalam detik yang lambat, ia melihat bayangan hitam berjalan melintas di ujung lorong. Tidak berkata, tidak bersuara, hanya berjalan, dan menghilang ke arah kamar mandi. Dan untuk pertama kalinya, Fauzan menyesal. Bukan karena ia kehilangan, tapi karena ia terlalu percaya pada wajah yang ia pikir suci. Cadar itu tergantung kembali di pintu kamar. Meski Fauzan yakin sudah ia lipat dan simpan dalam laci terkunci. Bayangan di lorong juga tak pernah muncul dua kali di tempat yang sama, tapi selalu terasa hadir setiap ia memalingkan kepala. Dan sejak malam itu, satu hal yang paling mengganggu bukanlah lagi suara langkah kaki atau bayangan samar, melainkan azan. Tepat menjelang tengah malam, dari dalam rumah sendiri, terdengar suara azan. Pelan, lirih, panjang. Bukan dari masjid, bukan pula dari pengeras suara, tapi dari dalam rumah. Dari arah dapur, atau kadang kamar mandi. Suaranya menyerupai suara perempuan, gemetar seperti sedang menahan tangis. Bukan menenangkan, melainkan mengusik. Dan setelah azan itu selesai, biasanya udara di dalam rumah berubah. Lebih berat, lebih dingin. Seperti rumah ini tak lagi milik siapapun. Fauzan mencoba tetap tinggal. Ia menyalakan lampu setiap malam, membuka Al-Quran, memperbanyak zikir. Tapi semua itu seperti ditertawakan oleh keheningan yang menjawab balik dengan bayangan. Suara keran air menetes sendiri, pintu yang terbuka sedikit, atau suara perempuan tertawa di kamar mandi meski rumah sepi. Tetangga mulai menjauh. Anak-anak tidak lagi bermain dekat pagar rumah. Ada yang bilang anak mereka kerasukan setelah bermain petak umpet dan memanggil nama Mbak Rista tanpa sengaja. Ada ibu hamil yang keguguran setelah melintas di depan rumah ini malam hari, melihat sosok perempuan bercadar berdiri di belakang tirai jendela. Fauzan hanya bisa diam. Ia tak menepis. Ia tak membantah. Karena semua itu nyata. Rumah ini sudah berubah. Dan mungkin, ia juga tak sepenuhnya hidup lagi di dalamnya. Seseorang menyarankan menjual rumah. Fauzan mengiyakan. Tapi setiap calon pembeli yang datang, selalu terjadi sesuatu. Ada yang masuk dan langsung pingsan saat membuka kamar mandi. Ada yang anaknya menangis tanpa henti dan menunjuk ke dapur sambil berkata, "Ada bibi di situ." Bahkan seorang pemilik kontrakan sempat menyewa, tapi hanya bertahan 2 malam. Ia mengembalikan kunci sambil menangis dan berkata, "Saya tidak sanggup tidur di rumah yang azannya minta ampun." Akhirnya, Fauzan memanggil seorang ustaz tua yang terkenal bisa merukyah tempat kerasukan. Ustaz itu tidak banyak bicara. Ia hanya berjalan mengelilingi rumah, membaca pelan, lalu berhenti di depan kamar mandi. Ia menunduk lama, kemudian berkata lirih, "Tempat ini menyimpan janji yang dilanggar, dan aurat yang dipamerkan dalam sepi. Bukan sekadar dosa, tapi penghinaan pada suci yang dijual dalam diam." Kalimat itu menghantam Fauzan seperti palu. Ia berdiri kaku, wajahnya dingin, tak mampu menahan pandangan ustaz yang menatapnya dalam-dalam. Malamnya, Fauzan berjalan ke halaman belakang dengan tangan menggenggam cadar Rista. Ia tak tahu kenapa benda itu masih ia simpan. Mungkin karena ia belum siap membuang. Mungkin karena ia takut. Tapi malam itu, ia tahu semuanya harus selesai. Ia menggali tanah dengan tangan kosong. Tidak dalam, hanya cukup untuk menanam sesuatu yang seharusnya tak pernah keluar rumah.
Ia menaruh cadar itu di dalam lubang, lalu menimbunnya perlahan. Tangannya gemetar, matanya berkaca. "Aku menikahi kehormatanmu," katanya pelan, suaranya pecah. "Tapi ternyata aku hidup bersama kebohongan." Ia duduk di tanah itu cukup lama, ditemani suara jangkrik yang tak berhenti. Tak ada angin, tak ada bulan, tapi udara tetap dingin. Dan di sela keheningan, Fauzan merasa rumah itu bernapas. Pelan, seperti mengusir pelan-pelan, tapi tak membiarkannya benar-benar pergi. Ia menunduk dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Dan malam itu, tepat pukul 12:05, azan kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan dari dalam rumah, melainkan dari dalam tanah di halaman belakang. Azan dari dalam tanah itu menjadi batas terakhir. Sejak malam ketika Fauzan menanam cadar rista di halaman belakang, rumah itu tak lagi berani ia masuki. Ia hanya kembali sebentar keesokan paginya, mengambil beberapa barang penting, lalu pergi diam-diam. Tak ada pamit, tak ada pesan. Ia tinggalkan rumah itu dalam keadaan terkunci, jendelanya tertutup rapat, dan lampunya tetap menyala siang malam seperti menolak mati. Tapi yang paling tidak pernah ia lupakan adalah suara itu. Suara azan parau dari dalam bumi. Ia tahu, itu bukan suara manusia. Bukan pula suara Tuhan. Itu suara dosa, yang menyeru dari balik kain kafan. Beberapa tahun berlalu, Fauzan memilih hidup sederhana di sebuah kota kecil, dekat masjid tua yang sepi. Ia tidak menikah lagi, tidak mencoba membuka hati. Setiap hari ia hanya bekerja di toko kitab, dan malamnya tidur di langgar dekat masjid. Tapi setiap Jumat malam, ia tidak tidur. Ia duduk di pojok ruangan, menghadap jendela yang terbuka sedikit, dan menanti. Karena tepat pukul 12, suara langkah kaki bersandal selalu terdengar. Pelan, teratur, dan berhenti di depan pintu. Kadang disusul bau wangi samar, kadang dingin menusuk. Tapi yang pasti, setiap kali pagi datang, cadar itu selalu muncul kembali, terlipat rapi di dalam lemari kayu tempat ia simpan mukena. Fauzan tidak pernah memindahkan cadar itu lagi. Tidak menanamnya, tidak membakarnya. Ia hanya menatap setiap kali muncul, lalu menutup pintu lemari dengan hati yang semakin kosong. Dalam doa-doanya, ia tak lagi meminta keselamatan, tapi meminta dimaafkan karena pernah terlalu percaya pada wajah yang ia kira suci. Di kota lain, Gilang jatuh miskin. Pekerjaannya habis satu persatu. Setiap usaha gagal. Dan lebih dari itu, setiap perempuan yang pernah dekat dengannya selalu mengalami keganjilan. Ada yang mengalami pendarahan misterius. Ada yang melihat bayangan wanita bercadar duduk di ujung ranjang. Bahkan salah satu pacarnya ditemukan menangis ketakutan, memeluk tubuh sendiri di kamar mandi, berkata, "Dia bilang aku najis. Dia bilang aku cuma tubuh yang sama seperti dulu." Gilang tidak mengerti, atau pura-pura tidak mau mengerti. Tapi malam-malamnya selalu sama. Dingin, penuh bisikan, dan penuh cakar halus yang terasa di punggungnya setiap ia menutup mata. Leli yang sudah pindah kota pun belum sepenuhnya tenang. Ia hidup bersama anak semata wayangnya dengan tenang. Tapi suatu hari ia menerima kabar yang membuat tubuhnya lemas. Seorang warga desa lama mereka menelepon. Makam Rista rusak. Anjing liar menggali tanahnya. Tapi yang lebih mengerikan, jasad di dalamnya masih utuh. Tidak rusak, tidak membusuk. Kain kafan masih menempel. Tapi wajahnya berubah. Matanya terbuka. Dan dari sela bibirnya, keluar darah kental berwarna hitam. Leli hanya bisa duduk diam menatap dinding. Tak bisa bicara. Tak bisa menangis. Dalam pikirannya, ia tahu, sesuatu yang seharusnya selesai, belum pernah benar-benar selesai. Dan itu, bukan lagi milik Rista saja. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Fauzan. Ia tidak kaget, tidak tersentak. Ia hanya terdiam, lalu mengambil air wudhu dan masuk ke masjid. Ia duduk lama di pojok saf, menunduk, tak bersuara. Tapi air matanya menetes pelan. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelaki itu tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyimpan cinta. Ia hanya menyimpan satu hal yang tak pernah selesai. Rasa hancur karena tidak pernah benar-benar mengenal perempuan yang dulu ia nikahi dengan doa terbaik yang ia punya. Dan malam itu,
Saat ia kembali ke langgar kecil di belakang masjid, langkah bersandal itu kembali datang. 3 ketukan pelan. Tidak lama, tidak keras, tapi cukup untuk membuat tubuhnya menegang. Ia membuka lemari sekali lagi, dengan tangan gemetar. Cadar itu terlipat rapi. Tapi kali ini, di atasnya tergeletak sehelai rambut panjang yang basah, dan serpihan kulit pucat seperti sisik yang mengelupas. Fauzan menutup lemari. Ia tidak berdoa malam itu. Ia hanya duduk. Punggungnya bersandar ke dinding. Matanya memandang langit-langit. Dan dalam sunyi yang mencekam, ia berbisik lirih. Laknatmu tak pernah pergi, karena dosamu tak pernah benar-benar diakhiri. Tak ada jawaban. Hanya angin yang lewat, membawa wangi samar. Tapi yang duduk di sampingnya malam itu mungkin bukan angin. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Kami percaya, setiap cerita menyimpan pelajaran, dan setiap luka meninggalkan makna. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak lewat like, komentar, dan bagikan kepada orang-orang tercinta. Dukungan kalian adalah nyawa bagi channel ini untuk terus menyuarakan cerita-cerita yang seringkali tak terdengar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.